آيات صفاته على هذا النبي الأعظم. والحمد لله جعلنا من أمته، ونسأل الله يجعلنا من تبعه وأحبه وأدخلنا في زمرة الإخوان الذين بعثوا في آخر الزمان. آمين يا رب العالمين. أما بعد، اللهم بك نستغيث وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فطهر قلوبنا عما سواك، وأوصلنا يا ربنا إلى حبك وحب من يحبك، وارزقنا التوبة والاستقامة على هذه الشريعة المحمدية. ونسأل الله ربنا الشوق إلى لقائك، ونسألك ربنا مرافقة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. آمين يا رب العالمين. Allah. Alhamdulillah kita ini termasuk prestasi, meskipun dibaca tidak dengan metode kepesantrenan yang tidak dibaca satu-satu, tapi sudah kita elaborasi supaya yang tidak pernah nyantri kira-kira masih connect itu, karena aslinya masing-masing harus punya kitabnya, terus dibaca atau gitu dengan satu-satu. Tapi itu untuk mengkader ulama. Kalau ngaji ini tujuannya bukan itu, tapi lebih kepada ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita membahas nama-nama Nabi, nama beliau banyak sekali. Ada nama-nama Qur'aniyah, ada nama-nama basyariahnya, nama-nama kemanusiaannya, ada nama-nama hakikatnya, ada nama-nama Allah yang juga disematkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila para nabi bernama lebih dari satu, pewaris nabi juga punya nama lebih dari satu, dan itu terlihat dari gelar para imam tariqat seperti Maulana Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau punya nama banyak sekali: Sirrul Asrar, Futubul Ghaib, Al-Bazar, Al-Kutub Rabbani, Al-Ghaus Al-Azam. Ya, itu nama-nama dan gelar-gelar, ya. Dan itu Allah zahirkan, ya, dan orang hari ini tahu. Ya, saya nanya itu nama di mana dapatnya? Ya, ada yang didapat langsung dari beliau, disalin oleh murid-muridnya. Jadi beliau sendiri yang mengatakan Allah memanggilku dengan nama ini. Salah satu yang selalu dipakainya adalah Allah. Jadi dalam ilhamat Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir mengatakan qala li rabbi, Allah berfirman kepadaku. Ilham ini bukan wahyu tasyri'. Apa kalam Allah? Allah menyapa Syekh Abdul Qadir dengan sapaan ya Ghaus al-A'zam, wahai Ghaus A'zam. Ternyata Ghaus ini banyak, ada Ghaus gosong, ada yang ngaku-ngaku Ghaus itu apa? Ada namanya wali poros. Wali poros itu wali kutub, wali-wali kalau di kitab bintang 4 lah. Lalu ada panglimanya. Nah, panglima tertingginya, pimpinan para wali itu disebut Al-Ghaus. Masalahnya apa? Setiap kelompok meyakini imamnya sebagai kutub. Kadang-kadang mereka salah guna lalu menggunakan lafaz Ghaus. Sehingga Imam Sya'rani memberikan jalan keluar. Likulli qaumin kutuban, inna likulli qaumin kutuban. Setiap kaum ada kutub atau ghausnya, tapi tidak mutlak. Maka kalimat Al-Ghaus Al-Azam menunjukkan bahwa dia pemimpin mutlak para wali. Mungkin ini tidak disukai oleh sebagian Sadah Ba'alawi, ya, padahal setahu saya Sadah Ba'alawi itu thariqahnya bukan Ba'alawi sendiri. Ba'alawi itu sebenarnya
mengambil masyarakat Thariqah itu adalah karena Balawi itu nasab bukan Thariqah. Belakangan dimix oleh para mutaakhirinnya dan dijadikan sebuah Thariqah. Di Balawi sendiri ada Thariqah Haddadiyah, ada Fakhriyah. Jadi nama ma'hadnya Habib Jindan itu sebenarnya nama Thariqahnya. Jilidnya beliau itu membangun sebuah Thariqah namanya Thariqah Fakhriyah, karena jilidnya itu gelarnya Fakhr, Fakhrul Wujud, ya, Fakhrul yang beliau buat haulnya setiap tahun. Terus di Sada Balawi juga ada Aidrusyah, ada Thariqah Aidrusyah. Saya dapat dari ulama yang ngaji di Mekah, ternyata Buya Al-Dawi dapat juga di ulama Yaman. Ya, dulu Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang tinggal di Mekah konflik dengan isu konflik dengan Habib Utsman itu udah lama, tapi mereka tidak pernah mempersoalkan nasab, mereka mempersoalkan pemikiran. Jadi pandangan Habib Utsman yang mengkritisi Thariqah itu sudah ditimpali dan dikritisi hebat oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi, yang beliau salah satu khalifah Syekh Abdullah Afandi di Mekah, ya, di Jabal Abi Kubais. Debatnya jelas, perdebatannya jelas, dan beliau memuji Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, penulis kitab Syamsus Sumus, Thariqah Idrusiyah. Ada juga misalnya jalur Hasani, Syekh Abdul Qadir itu Hasani, ya, Hasan Hussein. Maka pengarang Hizb dan pengarang Simtudro itu masyarakat dia salah satunya Qadiri, ya, dan sering berjumpa dengan rohaninya Syekh Abdul Qadir. Bahkan cucunya yang sangat kita melalui murid beliau, cucunya Habib Ali Al-Habsyi pengarang Simtudro itu, ya, dikasih nama itu berdasarkan pertemuan rohani dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kenapa hari ini sebagian orang-orang Ba'alawi misalnya tidak suka bertarekat? Nah, itu ada miss sejarah, dan kita mesti luruskan. Kita tidak menolak nasabnya, kita hanya berbeda secara fikr, itu tidak masalah. Sebagaimana kita juga biasa kok beda dengan fulan, dan itu tidak ada kebencian dan tidak ada iri dengki di dalamnya, ya. Lalu Maulana Al-Habsyi itu juga mengambil Thariqah Khalwatiyah kepada Sayyid Ahmad Zahid Dahlan yang merupakan zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani di Mekah. Jadi mereka terbuka. Oleh karena itu, teman-teman, meskipun setiap kaum merasa imam dia Kutub Ghaus, tapi ada Al-Kutub Al-Mutlaq, ada Al-Ghaus, Al-A'zam. Dalam hal ini kita ya mengetahui bahwa ada gelar-gelar, ada nama-nama. Yang paling unik itu kalau Syekh Abdul Qadir gelarnya apa? Sultanul Aulia, Sidi Ahmad Rifai, Hujjatul Aulia. Sepakat atau tidak sepakat di kalangan Aulia, Sidi Ahmad Tijani ini beda dengan orang Tijani sendiri. Orang Tijani terserah mereka. Mungkin bagi orang-orang Tijani, Sidi Ahmad Tijani itu Sultanul Aulia, tidak masalah. Tapi di kalangan wali-wali yang lain, mereka nyebutnya Khalifatul Aulia berdasarkan satu kalimat kisah beliau dengan Rasulullah secara rohani yang ada di kitab Jawahirul Ma'ani. Ya, ada kalimat khalifah di satu ukhluf atau takun khalifatan kita ada. Terus ada Sidi Najmuddin Kubra, itu gelarnya Sawami'ul Aulia, pabrikan wali. Siapa ngaji dia jadi wali, ngaji sama dia jadi wali. Ada yang nggak disebut tapi di silsilah Naqsyabandiyah ada, seperti anak dari Mujaddid Naqsyabandi namanya Sidi Ahmad Serindi, punya anak Maulana Muhammad Ma'asum, imam sunnah di India, dia zuriat Sayyidina Umar. Orang kalau dia pandang jadi wali gitu. Siapapun yang dipandang dengan nazarah nurnya jadi wali.
Jadi siapapun memandang, kenapa? Maulana Ma'sum itu al-fani fi dzati Rasulillah, orang yang fana pada zatnya Nabi. Jadi dia pernah makan nggak baca bismillah, pingsan. Dia masuk masjid nggak masuk pakai kaki kanan atau tidak berdoa, dia pingsan. Pingsannya apa? Dia langsung melihat Nabi kayak marah sama dia, perasaan dia. Itu kan pengalaman spiritual. Kalau antum masuk aja kan. Ya, kalau makan ya. Tadi saya baca bismillah ya. Lupa ya baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ada jadi Najmul Kubro, benar apa tadi? Sadiul itu di kitab loh, di kitab ahli hadis disebutkan belarnya. Emang itu gelar berbaik kalian kan gitu, kata orang yang aku sekarang ikut sunnah. Nah kita balas, di kalian kan juga ada gelar. Ini Syekhul Islam, kebesaran surah. Ya, kalau saya sederhana aja, wali-wali ini kan, ini yang pernah saya sampaikan supaya ini masuk dan nancap di pikiran kita. Mungkin di pikiran ibu udah nancap, tapi di antum kan belum tentu. Kan orang nanya, mana dalilnya? Ada tingkatan para wali. Ya, Abdal, Akhyar, Autar, kata Sukutub, kata Syekh Ghaus. Mana dalilnya kan gitu ya? Tanya dia Yunal gitu ya. Kalau mau kitab, buka kitab Usuluddin karya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, murid langsung Imam Ghazali, Imam Sunnah di Maroko. Ya, di wilayah Andalus, Maroko, itu beliau Imam Sunnahnya. Ini bukan Ibn Arabi Sufi, dia Sufi juga, tapi lebih terkenal sebagai Imam Sunnah. Beliau nulis kitab Usuluddin itu meringkas akidah Al-Sunnah yang rumit. Nanti diribat, kalau udah khatam ya kita lawan, kitabnya itu dia. Di next lagi ke Buya Asfi, kitab Usuluddin karya Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, itu akidah Ghazali yang diringkas. Dan ajibnya apa? Di muqaddimahnya dia bahas tentang maqamat awliya, kutub, bahkan lengkap orangnya berapa gitu. Dan itu boleh jadi berubah, dulu dengan sekarang bisa jadi berubah. Misalnya jumlah kutub berapa, autad berapa, ghaus berapa, al-afrad berapa. Jadi ada wali al-fad, bukan mobil al-fad. Wali al-fad, wali yang munfarid kalau bahasa guru kita di sini. Kalau di kitab disebut wali al-fard, jamaknya afrad. Dia wali Allah tapi menyendiri. Dia nggak terikat dengan pergerakan thariqah, tidak terikat dengan wali manapun. Dia wali bebas. Ada rijalul ghaib. Dia zahir tapi kewaliannya gaib. Bahkan bisa menjadi amat dirinya bisa gaib. Ada wali begitu di jalur gaib. Ada arwah muqaddasah. Arwah muqaddasahnya sudah pindah alam, jadi statusnya sudah roh. Ya, tingkatannya itu disebut lagi. Jadi Ghazali mengajarkan itu berarti dia, sehingga dia masukkan kepada usul Usuluddin. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam fikih adalah tingkatan mujtahid. Dia Yunal, mujtahid paling rendah bah, mujtahid mazhab. Bawah atasnya muqayyad, atasnya murajjih dulu, baru muqayyad, baru di atasnya mujtahid mutlak. Jadi ada kok sebutan mujtahid mutlak seperti imam yang 4. Siapa aja? Abu Hanifah, Hanafi. Sering nyebutnya Imam Hanafi, itu keliru. Sebutannya Imam Abu Hanifah, bukan Imam Hanafi. Ustaz kok nyebut Imam Hanafi? Itu belajar sejarah dari mana itu? Terus Imam Malik, bukan Imam Maliki. Maliki mazhabnya. Nama dia Malik bin Anas. Yang paling enak nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini juga kritik buat kawan-kawan kita Wahabi. Wahabi itu kan maunya disebut aliran Muhammadiyah karena didirikan oleh Muhammad bin Abdul
Wahab. Kenapa disebut Wahabi bukan Muhammadi? Nah, ente nggak baca sejarah ya. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Syafi'i. Kenapa nggak disebut mazhab Muhammadi? Karena mereka murid-muridnya takut su'ul adab. Takut su'ul, beda dengan Thariqah Muhammadi dia. Ahmad bin Hambal, kenapa nggak disebut Thariqah Ahmadi? Disebutnya Hanbali, nama kakeknya. Syafi'i itu nama kakeknya Syafi'i. Artinya imam-imam ini ada gelar, ada tingkatan kewalian dalam ijtihad. Itu mereka wali ya, dan mereka wali kutub semua ya. Mereka aktab semua. Bahkan fiqh itu harus mutlak ya, dalam fikih. Maka disebut mujtahid mutlak. Apa makna ghaus? Ghaus itu tempat makhluk kalau menghadap kepada Allah, pintunya mereka, ngadunya ke mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ghausnya Nabi. Maka setiap ghaus itu kutub. Nah, ada satu riwayat, tapi riwayat ini hadis sahih di riwayat ba'du ahli al-athar yang disebut beruyat ruhaniyah ya, yang percaya dengan pertemuan rohani. Sedangkan Nabi itu berkalam kepada Nabi Khidir, kamu abdal, kutubnya saya, gitu. Kira-kira gitu dia kalau dimakna. Jadi kalau sudah ada ghausnya, maka selebihnya, kalau sudah ada kutubnya, selebihnya abdal. Kalau kutubnya adalah ghaus, maka orang sekitar dia abdal. Bicara-bicara begini ketinggian kita nggak ngerti ini kok standar kali ini. Buka kitab langsung ketemu. Muqaddimah daripada permulaan daripada kitab Usuluddin. Usuluddin, apa itu Usuluddin? Pokok agama. Jadi oleh Imam Ghazali dan muridnya mengetahui bab ini bagian dari Usuluddin. Meyakini adanya wali bagian dari Usuluddin. Karena ingkar kewalian itu awal dari mengingkari kenabian. Mengingkari wali awal dari mengingkari para nabi. Hati-hati ya. Masalahnya antum ini percaya sama wali terdahulu, tapi nggak percaya sama wali zaman now. Itu Masya Abdul Qadir, kita mah siapa gitu ya. Ya begitu lah ya. Kita Syekh Abdul Qadir, tidak pernah ada zaman kosong dari para wali. La yakhlu zamanun min wujudihim. Nggak pernah ada. Kalau ada zaman kosong dari wali Allah, kutub, aktab, ghaus, itu kiamat. Jadi mungkin nggak kosong. Jadi sekarang ada nggak walinya? Ada. Dan mereka mengajarkan nama-nama karena mereka pewaris mutlak Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi punya nama, mereka punya nama. Sebagaimana Nabi punya mujizat, mereka punya karamah. Nah, ini pengantar aja. Ini pengantarnya sudah setengah jam. Ya. Ini jamnya nggak sahih. Nggak sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Babur Rabi'. Kita sudah masuk bab yang keempat. Ya. Film kitab tadi. Kemudian ada kitab. Ada kitabnya di situ. Oh, sebentar. Cukup. Kayaknya ada di atas. Coba, ada yang lihat? Ini. Saya yakin gitu yang diambil ya. Tuh. Ini kitab dunia ini. Nah, ini buat kita lagi. Syukuran. Ini masih jam boleh ya. Halaman berapa tadi Bi? Babur Rabi'? 307. Mari kita baca suratul Fatihah ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi wa rusuli wa rasatihi wa al-awliya al-arifin wa al-amilin, khususan Sayyidi Syekh Al-Imam Sahib Al-Kitab Al-Shifa Al-Tawfiq Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taslima al-alama al-qadi al-fadl al-ayah بالمصالح سبي وصولي وفولي ومشايخنا ومشايخكم وأسلمنا وسيدكم الفاتحة.
baca lalu terjemah per-per. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Qadhi qala al-bab ar-rabi'u fima azharahu Allah ta'ala ala yadihi min al-mu'jizati wa syarrafahu bihi min al-khassais wal karamat. Bab yang keempat tentang hal-hal yang Allah tampakkan di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat dan keistimewaan-keistimewaan dan karamah-karamah yang Allah muliakan dengannya kepada beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصيل حوزتها حتى لا يتوصل المطاعن إليها ونذكر شروط المعجز وتحدي وحده وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Berkatalah Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, cukuplah bagi orang yang mau berpikir untuk memastikan bahwa kitab kami ini tidaklah kami kumpulkan, kami tulis untuk orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kitab kalam, ini bukan kitab ilmu kalam, tapi ini kitab untuk para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bukan kami persembahkan untuk orang yang menolak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang buat kami harus memberikan bukti-buktinya dan menguatkan argumentasinya, tidak. Bahkan supaya apa? Supaya tidak ada celah bagi orang yang menolaknya, dan juga supaya kami harus sebutkan juga semua syarat-syarat mukjizat dan tantangan-tantangannya dan batasan-batasannya, dan juga kami tidak menyampaikan juga tentang rusaknya atau batalnya argumentasi orang yang mengatakan tidak ada nasakh dalam syariat, dan juga bantahannya. Tapi kami menulis kitab ini adalah untuk agamanya, untuk penganut agamanya Sayyidina Muhammad SAW, dan juga untuk orang yang menerima dakwahnya, dan juga untuk orang yang membenarkan kenabiannya, supaya memberi penguat cinta mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Man matan li'amalihim, dan menumbuhkan amalan mereka supaya bertambah lagi iman mereka satu sama lain. ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهر آياته لتدل على عظم قدره عند ربه، وأتينا منها للمحقق والصحيح الإسناد، وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، وأضفنا إليها بعض ما وضع في مشاهد كتب الأئمة. Tujuan kami di sini adalah untuk menetapkan, menuliskan mukjizat-mukjizat utama beliau dan tanda-tanda yang paling masyhur dari beliau, untuk menunjukkan betapa agungnya diri beliau di sisi Rabb-nya. Nah, itu dia. Ini ada mulahazah, ada bagian penting. Di dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada istilah khusus tentang mukjizat.
Di Quran kejadian-kejadian luar biasa seperti membelah laut, apalagi menumpahkan apa? Ya, membelah bulan, keluar air dari tangan, bahkan termasuk beliau Isra dan Mi'raj. Di Quran disebut ayat. Bukan judulnya, bukan judulnya di kalimat tadi, wa masyahir ayatihi. Nah, ini istilah yang pas. Maka kata ayat, karena ayat ini sudah identik dengan chapter-chapter di Quran, maka muncullah istilah mukjizat di kalangan ahli akidah. Jadi salah satu yang menolak istilah mukjizat itu ya Syekh Ibrahim Adnan Ibrahim dari mana? Yordan. Temannya saya Faudan yang kemudian berbeda faham ya. Jadi dalam ilmu akidah untuk memudahkan umat maka ada istilah mukjizat. Dibagilah untuk orang selain Nabi disebut karamah. Kalau dia bukan wali disebut maunah. Jika dia seorang wali syaitan disebut istidraj. Itu cuma pembagian keilmuan. Tapi kalau di Quran itu tidak dibagi. Sebenarnya di Quran juga ada pembagian sholat 5 waktu secara detail dengan rakaat-rakaatnya. Umum sekali di Quran cuma 3 waktu. Ya, sholat 5 waktu detailnya di dalam hadis Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman cek semua ayat tentang mukjizat Nabi di Quran, sebutannya apa? Ayat. Oke. Maka ayat terbesarnya Rasulullah Al-Quran. Itu maksud mukjizat terbesar Al-Quran. Nah, kata mukjizat berarti kenapa kata ayat ini berubah jadi mukjizat? Karena setiap ayat-ayat yang mengalir di tangan para nabi itu dengan kejadian-kejadian tadi itu melemahkan musuhnya. Kata mukjizat berarti amrun khariqun lil adah, sesuatu yang terjadi merobek hukum sunnatullah. Karena Allah sendiri yang merobek. Contohnya laut mungkin nggak dibelah, mungkin nggak jalan di tengah laut, nggak mungkin. Mungkin nggak air keluar di tangan Nabi, mungkin nggak secara hukum alam. Nabi semalaman nggak nyampe, semalam pindah ke negeri yang ditempuh 3 bulan. Nah, itu semua melemahkan argumentasi orang yang tidak percaya dengan kenabian beliau. Maka diistilahkan oleh ulama mukjizat. Oleh karenanya kitab ini tidak ditulis untuk argumentasi melawan orang yang anti bab ini. Kan sekarang udah mulai muncul ya. Jadi kita kalau ngaji gini kita tahu ya mereka. Ya Allah, udah dokter juga masih percaya mukjizat gitu ya. Ya kita bilang alhamdulillah, ini kita bukan untuk ente. Ini kita buat orang yang percaya dan taslim kepada Sayyidina Muhammad. Ya, saya berhusnuzon semua yang hadir adalah orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan di sini dengan muhaqqaq wa sahih isnadnya, dengan setelah diteliti dengan sanad yang sahih, kebanyakannya sudah sampai derajat qata'. Qata' itu bukan qata' mutawatir ya, al-qat'u bisihhah. Sudah diverifikasi kebenarannya bahwa ini benar-benar terjadi. Bukan al-qata' fi ilmu usul ya, atau yang hampir kira-kira sampai kepada benar-benar sahih. Wa'adafna ilaha ba'da ma qad yashar kutubul ilm, yang lalu disampaikan diringkaslah beberapa dari kitab para imam ya. Oke, lanjut ya. Wa idza ta'ammala al-muta'ammil وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه وزرجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشهد حاله وصاب مقاله لم يمتر
lam yamtari fi sihhati nubuwwatihi wa sidqi da'watihi. Apabila orang-orang yang betul-betul berpikir sekaligus yang munsif terhadap apa yang telah kami suguhkan tentang indahnya asar-asar beliau, terujinya perjalanan beliau, indah bagusnya ilmu beliau, gemilangnya akal dan santunnya beliau, dan sempurnaannya, dan semua hal-hal terkait dirinya, dan ahwal kondisi Rasulullah yang nyata, dan perkataan beliau yang benar. Kalau sudah begitu, maka tidak akan ragu lagi, tidak pantas diragukan lagi tentang benarnya kenabian beliau dan benarnya dakwah beliau. Oke, itu mengambil berkah cara di pesantren, baca satu-satu diterjemahi. Tapi yang nggak hanya pernah nyantri, bete ya. Sekarang kita metode matramat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau kemudian menyebutkan farawain ahli Tirmizi, diriwayatkan dari Imam Tirmizi dan Ibnu Qayyim dengan sanad mereka. Jadi sebelum kita bahas tentang mukjizat, kita pastikan dulu Rasulullah ini bukan orang yang mengaku-ngaku, tapi dia seorang yang jujur. Ini bab jujur bertuhan ya, jujur bab rohani. Jadi banyak orang mengalami pengalaman rohani, tapi sebenarnya dia sedang berbohong, jadi membohongi pengikut dan umatnya. Ini lain dengan Nabi Muhammad SAW. Saya sering memisahkan ini. Awal Nabi SAW datang ke Madinah, ya, kata Ibnu Salam, seorang Yahudi, jitu mulai alhamdulillah, aku datang untuk menatap wajahnya. Falamma istanadtu wajhahu, setelah aku perhati-perhatiin wajahnya, araftu anna wajhahu laysa bihi kadzab, aku lihat wajahnya tidak ada raut berbohong. Palang yang sudah lama ketemu orang bisa ngecek ya, ada feeling nggak wajah pembohong? Ada ya? Ada. Tapi itu nggak selalu benar ya. Ya, namun ini sudah jadi satu ilmu. Cari nanti judul bukunya Firasah, ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, sudah diterjemah kayak bestseller. Tapi yang dapat royaltinya penerjemahnya, bukan Fakhruddin Ar-Razi ya. Berawalkan dari gurunya Asy-Syahid Abu Ali. Jadi seorang qadhi ahli hadis, juga seorang mujahid fisabilillah, maka disebut Asy-Syahid. Dari Abu Husain Sayrafi, dari Ibnu Khairun, dari Abu Ya'la al-Baghdadi, dari Abi Ali Sinji, dari Ibn Mahbub Ali Tirmizi, dari Imam Tirmizi. Jadi berapa orang jarak dia dengan Tirmizi? Nggak ada namanya orang langsung ke Nabi. Orang itu pakai sanad dulu, dari bulan, baru nyampe ke Imam Tirmizi yang kita zirain kemarin. Ya, ternyata Imam Tirmizi di Tirmizi itu ada dua yang masyhur, dan yang paling masyhur Imam Tirmizi yang sufi, bukan Tirmizi yang hadis. Sampai masjidnya namanya Masjid Al-Hakim At-Tirmizi, yang kita sudah khatam kitabnya Khatmul ya. Terus sempat kita buka-buka sesekali, habis itu kita tutup lagi. Ini bahasanya udah lebih ya. Nah, Imam Tirmizi ini namanya Abu Isa At-Tirmizi, gitu kata mereka ya. Abu Isa At-Tirmizi dari langsung Bukhari ya, Syekh punya guru yang juga Bukhari berguru kepadanya, namanya Muhammad bin Bashar. Coba lihat Imam Tirmizi dengan Nabi berapa orang nih? Muhammad bin Bashar, Abdul Wahab Saqafi, Muhammad Ja'far, ini satu angkatan, Ibnu Jilani satu angkatan, Ibnu Sa'id satu angkatan. Oke. Auf bin Abi Jamilah Al-Arabi, Al-Zurarah bin Aufa, Abdullah bin Salam. Berapa angkatan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara dia dan Nabi 5 orang. Kesahihun kisahnya 4. Jadi dia mungkin kejadiannya lalu baru disebutkan sanadnya. Nah, ini sanad baca hadis.
Zikir juga ada sanadnya, ya. Zikir juga ada sanadnya. Di kita itu talqin yang teman-teman terima itu bersanad. Nanti dia mau disiapkan setiap kali talqin dikasih satu lembar sanad talqin kita, ya, sanad talqin kita satu lembar, dan tolong disimpan, jangan ditaruh sembarangan, apalagi taruh di, ya, ditaruh di tempat yang mulia, karena di situ ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin nanti dibuat panduan zikir hariannya, jadi mirip asas kaifiat dan tugas yang mulia di situ, dan sangat sudah, jadi mungkin sekitar 10 halaman kecil. Ya, silakan nanti bantu Buya Romi, teman-teman yang khidmat, ya, jangan Buya Romi aja yang bikin itu, ya. Bang Ferry siapkan itu, jangan ngalin kalau nanti Faiz lagi. Itu Nabi SAW, kata Abu Ramsa, aku datang ke Nabi, wa ma'i ibni, aku bawa anak, fauri itu, kalau aku nyodorin anak ke Nabi, falamma raitu qultu hadha Nabiullah, aku perlihatkan Nabi kepadanya. Nah, ini sunnah, bawa anak terus tolong ulama, tolong kiai, tolong mursyid gitu. Nggak mesti kemudian harus dipegang dia. Kalau orang ramai ke Rasulullah, ya nggak apa-apa. Kan ada seorang sahabat di Sahih Bukhari itu mengatakan ketika Nabi sampai di Batha itu sampai jadi syair, na'riful bataha wa ya'rifuna, kami kenal si Batha dan Batha pun kenal pada kami. Bukan itu, Batha itu kisah sahabat Nabi mencium tangan Nabi SAW. Mereka memandang wajah Nabi SAW dan tidak sanggup memandang lama, mereka langsung takut dan mengambil berkah tangan beliau. Jadi disitulah mereka kemudian ingin mendekat Rasulullah, tapi nggak berani. Kan kita kayaknya kalau ketemu Nabi pengen meluk, kayak ente kalau berani, nggak sopan gitu, nggak sopan, ya. Walaupun kita ingin seperti itu, maka adabnya apa? Jadi kesampingkan nafsu kerinduan, kedepankan adab. Jadi kalau ketemu orang-orang guru-guru, jangan main tolong, ya, lalu kemudian dipeluk, jangan. Kalau ente bau badannya Masya Allah kan terganggu nanti, ya. Atau badan ente kuat, badan dia lemah, kan saya banyak ketemu guru-guru itu badannya agak jarang olahraga, main tarik-tarik aja. Nah, ini adab orang-orang hari ini. Boleh berebut untuk salaman tapi nggak boleh. Nah, itu kalau ketemu kiai ulama jangan begitu. Baik. Jadi kata Abu Rumsa atau Rumsa ini, aku datangin Nabi, bawa anak terus turun Nabi. Nah, ini sunnah, ya, kasih tahu kepada anak 7 ulama. Itu bawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan ayahanda saya kepada saya. Jadi saya waktu kecil sering juga beliau ke ulama, terus beliau tolong memegang ilmu Rasulullah hari ini, itu pewaris Rasulullah hari ini. Nah, nanti batinnya kita tiba-tiba jalan aja, anak kecil itu yang minta salaman, bang. Kalau anak kecil salaman kan gitu gemes, ya. Ya, saya digemesin lah dia mau gini-gini dia. Alhamdulillah. Sekarang kalau antum kayak gini-gini gemes kan kita. Ya. Di riwayat Imam Muslim, ya, lama wafada alaih, ketika bertamu kepadanya, faqalallahu Nabi SAW, Nabi bersabda dengan kalimat yang sering dipakai untuk pembukaan khutbah saudara-saudara kita Salafi, ya. Padahal ini bukan untuk setiap khutbah boleh begini, nggak mesti. Imam Bukhari bukan kita nggak pakai khutbah-khutbah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, gitu, ya. La ilaha fala mudilla lahu wa la hadiya lahu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Orang kira kalau baca begitu itu kayaknya keren gitu, ada bermanhaj sunnah nih. Astagfirullahaladzim. Itu namanya salah satu redaksi khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para imam kita nggak begitu. Mereka untuk ini dipakai untuk bab-bab tertentu aja. Khutbah Jumat kah, atau khutbah nikah, atau khutbah yang syar'i. Nggak semua khutbah. Dan sekarang jadi penanda dia. Jadi kalau ada alhamdulillah kita ambil ini belakangnya ada kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu finnar. Wah, ngeri dah. Kita lihat kakinya ternyata anjing kerang celana ya. Kok jadi ciri khas? Padahal hadisnya itu ada yang menyebutkan kullu dhalalah finnar, ada yang tidak. Nah, sampailah di kalimat itu, qala lahu a'id alayya kalimatika haula faqad balagna qamus al-bahr hati yadaka bayyaka. Kata Dimod, wahai baginda, mohon ulang kalimat yang tadi. Ya. Hati yadak ubayyak. Kami hendak membaiat engkau. Mohon hati yadak. Hati yadaknya halus ya bahasanya ya, kalau agak kasar akhrij yadak, keluarkan tanganmu, karena ini hati yadak, tolong keluarkan tangan engkau, kami hendak membaiat. Ya, di kita baiat seperti yang disampaikan talqin itu baiat sughra, adapun baiat kubra itu gak boleh sembarangan. Antara sughra dan kubra kita sebut baiat wusta. Dan usta ini sudah hampir serius, sudah serius. Baiat ini kalau antum melanggar itu sama dengan melanggar perjanjian besar. Wa yukhsha alaihi su'ul khatimah. Dikhawatirkan su'ul khatimah, itu sebabnya diribat. Baiat wusta dan kubra belum dibuka kecuali khawasit talamis wal muridin wal ikhwah, orang-orang khawas aja. Dan saya belum membaiat lebih dari 40 orang. Selebihnya cuma talqin. Talqin itu baiat kecil aja. Mau zikir, mau ngaji, dah cukup dulu. Ya, karena kalau syak dikit kena sudah. Kalau sudah baiat wusta itu, kalau baiat kubra nanti Imam Mahdi. Kalau baiat wusta siap menjadi murid setia pewaris Rasulullah SAW sampai nanti. Itu. Jadi jangan terlalu semangat lah ya. Dengan baiat gaya bener ya. Dan baiat sebelum sampai kepada baiat kubra itu banyak. Karena kepada sahabat itu baiatnya bergelombang. Ada baiat pribadi, ada baiat umum, ada baiat di Baitur Ridwan, ada beberapa, ada baiat Hudaybiyah, macam-macam baiat itu pergelombang. Jadi Nabi melakukan beberapa baiat dan ada revisi baiat. Revisinya memperkuat yang lama, menambahkan yang baru. Ya, coba buka semua kitab sirah Nabi, ada banyak jenis baiat. Dan orang baiat itu kalau dia sudah betul-betul min qalbihi ya Allah fawqa aydih, tangan Allah di atas tangan mereka, itu jaminannya surga. Kalau baiat yang begitu, yang langsung dia merasakan hadirnya Rasulullah SAW itu, makanya nggak sembarangan kita. Takutnya kita main baiat pakai nafsu, antumnya juga baiatnya pakai nafsu ya. Nah, teman-teman ini baru sebagian yang baiat wusta itu, biar semua ya. Waqala Jami' bin Shaddad, ya, berkata Jami' bin Shaddad, kana rajulun mimma yuqalu Tariq. Nah, kami punya kawan namanya si Tariq. Ya. Tariq itu nama masyhur jadi ya. Tariq bin Abdullah al-Maharibi. Fa akhbara annahu ra'a Nabi SAW di Madinah. Dia mengaku dia pernah jumpa Nabi di Madinah.
Lalu Nabi bersabda, hal ma'akum syai'un tubiya'unahu. Adakah barang yang bisa kalian jual? Kata Nabi. Kulna, kata dia, ada nih bayar onta. Bukan bair ya. Bair. Ya. Bair apa? Onta. Qala bikum, dengan kamu, kulna bikaza wa kaza, bikam ya. Berapa gitu. Jadi istilah bikam ini sudah tua ya. Bikam berapa nih gitu. Ini ringkasan dari kata bikam tubiya'unahu, dipendek jadi bikam gitu. Lalu kami menjawab, kata Tariq, ya kaza wa kaza wasqan, ya sekian tamar lah gitu. Fakhadha bi khitamihi, lalu Nabi ambil celananya, wasara ila Madinah, lalu berangkat ke Madinah. Faqulna, lalu kami berkata, bi'na min rajulin la nadri manhu. Ini si Tariq ini nggak tahu nih kalau yang bertransaksi dengan dia Rasulullah SAW. Apa kata dia? Bi'na min rajulin la nadri manhu. Kami transaksi jual beli dengan orang yang kami nggak kenal siapa dia. Wa ma'ana zahina wa qalat ana dhaminatun li thamanil ba'ir ra'aitu wajha rajulin misla al-qamar ra'aitul badar la yakhisu bikum. Ini Nabi udah bayar belum? Udah bayar belum? Sudah transaksi itu udah bayar belum? Belum bayar. Belum bayar kan? Udah bayar belum? Belum bayar. Dia coba bilang, ini harganya berapa? Kata Nabi ke Tariq, sekian tamar lah, sekian apa, mungkin sekian kilo tamar lah. Nabi langsung bawa. Terus dia bilang, kami transaksi dengan orang tapi kami bingung ya. Cuma ra'aitu wajha rajulin mithlal qamar. Kok dia langsung mau bertransaksi tanpa dibayar? Belum dibayar, masih utang. Maka disebut wa ma'ana zarina ya. Ketika ditanya ya, ada apa? Faqalat ana dhaminatun li thamanil ba'ir wa aitu wajha rajulin. Ternyata ada yang menanggung. Orang yang menanggung ini, kenapa dia mau menanggung? Dia cukup melihat wajah Nabi ini tidak ada bohongnya. Dia bilang, aku menanggung transaksi Nabi karena di wajahnya tidak ada kebohongan. Belum dibayar kan? Baru jamin. Inilah sejarah kalau ngutang ada jaminan. Ya, itu istilah hukumnya dia, selamat sesat. Ya, katanya keagungan, penggaminan nggak boleh. Nah, ini dalilnya ada. Ya, ini ada dalilnya. Transaksi barangnya udah diambil tapi belum dibayar. Ini dia. Cukup dia memandang wajah Nabi SAW, mislal qamar lailatul badr la yakhisu bikum. Wajahnya seperti rembulan, sangat terang, sangat teduh. Wajah Nabi SAW. Ya, dan orang ini belum kenal juga siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada beberapa orang yang diizinkan memandang wajah Nabi. Ini seperti ya, Nabi Yusuf, ibu-ibu sosialita potong tangan. Kalau ini ibu sosialitanya bilang, udahlah saya jamin, kata si ibu. Ibu sosialita juga tuh, tinggian mana? Tinggian orang terpana dengan Nabi Yusuf atau tinggian ini? Ini kenapa? Ini langsung tasdik sama Nabi SAW. Lebih tinggi yang begini. Kalau ibu sosialita dia cuma kagum, wow keren banget nih orang si Ucup kita. Kan dipanggil sama Zulaikha kan, sup kan gitu kan. Saya kalau Nabi Yusuf tuh. Tapi kalau perempuan ini enggak, saya yakin orang nggak pernah bohong. Jadi dia baru sekali pandang fara'a nur Nabi SAW misal qamar, maka Nabi dipanggil qala al-badru, telah terbit bulan purnama. Maka memandang wajahnya sudah cukup.
Coba bayangin kalau banyak orang mandang wajah Nabi begitu kan. Jadi perempuan yang 30 dilamar Nabi, mereka nggak mandang wajah Nabi. Kalau dia pasti mau sudah. Nabi itu di kitab Imam Nubahani, Yusuf Nubahani, yakhthub 30 imra'ah, melamar 30 laki-laki perempuan. Tapi yang mau nikah cuma 13, cerai 2, sisa 11. Aku lakum, seandainya mereka memandang wajah Nabi yang sebenarnya, mastata'ana ayyarudna, itu mereka nggak sanggup untuk menolaknya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man kana wajhuhu kal qamar fi lailatul badr. Fasbahna faja'a rajulun bitamr. Pagi-pagi baru deh ya, ada orang sebuah tamar. Faqala ana, rajulun itu maksudnya Nabi. Faqala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an ta'kulu min hadha tamar wa tabtalu hatta tastawfu. Besok Nabi datang bawa. Jadi Nabi nggak bayar. Nabi cuma dijamin oleh si perempuan. Besok paginya baru Nabi bawa tamar-tamar yang bagus. Wahada min afdal tamar. Salah satu tamar paling bagus itu tamar yang pernah dipakai. Ya, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa fi khabar al-Julandi Malik Oman, ya. Dalam kabar Julandi Raja Oman, lama balaghu Rasulullah SAW yad'uhu ila Islam, ketika sampai kepadanya seruan Nabi masuk Islam. Qala al-Julandi, berkata Julandi, wallahi laqad dallani ala hadha an-nabi al-ummi annahu la ya'mur bi khairin illa kana awwal akhdhin bih wa la yanha an shay'in illa kana awwal tarikillah wa annahu yaghlibu wa la yabtur wa la yabtur wa yaghlib wa yughlab fa la yabdur wa yafi bil ahd wa yunjiz bil maw'ud wa ashhadu annahu nabi. Ini termasuk raja pertama yang masuk Islam, Raja Oman. Sekarang Oman satu negara di samping Yaman. Ini orang rasnya mirip, tapi kesejahteraannya beda. Negaranya masih klasik, tapi mereka pakai apa? Lira apa? Real. 1 lira atau realnya Oman itu lebih tinggi dari dolar dan pound sterling dia. Ya, lebih mahal. Cuma dia bukan negara yang suka ekspansi, karena mereka nyimpen emasnya tinggi, jadi masih pakai hukum yang lama. Siapa yang punya stok emasnya tinggi, ya mata uangnya tinggi. Beda dengan dolar kan, dolar dan terbit-terbitan aja mereka itu. Raja Oman ini dia punya rumus aja, rumusnya sederhana. Nggak ada orang ngajak kebaikan kecuali dia mulai ngelakuin, melarang keburukan kecuali dia pertama meninggalkannya, menepati janji, jujur. Wah, ini pasti Nabi beneran. Si raja ini mengenal kebaikan, kebenaran bukan lewat sosok, tapi lewat ilmu. Maka apa spiritnya Raja Oman ini perlu kita ambil. Jangan kenali orang berdasarkan nasabnya, sanadnya aja, tapi berdasarkan ilmu yang dibawa, ya, akhlak yang dipakai. Oh, ini masih banyak nih ya. Di Quran, Uqala Niftawai. Nah, ada seorang imam namanya Niftawai, ya. Ada yang punya nama anak Niftawai? Enggak ya. Ini satu-satunya imam yang kita jarang dengar namanya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ini kita nggak baca kalimat dan terjemahkan semua ya. Wa hadha mathalu darbihi, mathalun darabahu Allah Ta'ala li nabiyhi yaqulu yaqalu wa zuru yadullu ala nubuwwatihi wa in lam yatlu Qur'anan kama qala Ibn Rawaha law lam takun fihi ayatun mubayyinah lakana manzaruhu yundika bil khabar. Ya, seandainya Nabi itu tidak bawa keajaiban-keajaiban, cukup pandang wajahnya engkau akan tahu dia benar. Coba perhatiin, Abul Hasan Asy'ari mengatakan ini, orang percaya dengan burhan akli, dengan argumentasi akal,
itu lebih baik daripada percaya karena melihat ancaman atau keajaiban. Diancam pakai pedang, kamu percaya nih, kalau nggak percaya gue bunuh, gitu. Itu orang hilang, pedangnya hilang, percayanya hilang. Atau pakai seperti Arab Badui. Arab Badui itu melihat keajaiban dulu baru percaya. Dan Nabi nawarin ya ke orang Badui, Badui, kamu percaya nggak aku Nabi? Tunggu dulu kata si Badui. Apa nih, ente punya apa? Oke, kata Nabi, kamu saksikan aku bisa manggil itu pohon kurma, 2 pohon kurma datang ke sini padahal dia nggak punya kaki. Kalau kamu nyaksiin, kamu beriman nggak? Dia bilang, oke, kalau ente bisa membuktikan bahwa alam ini takluk kepadamu, aman untuk nikah. Ya, ini Arab lah. Jadi argumentasinya bukan argumentasi berhani akli, tapi argumentasi apa? Melihat keajaiban. Maka Nabi panggil, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu Nabi manggil pasti pakai nama dia itu. Sebanyak itu pohon kurma, kenapa yang dua itu doang itu? Ya kan? Berarti ada ma'rifatul asma pada diri Nabi. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah itu pohon, habis itu balik. Padahal pohon itu punya kaki, bisa jalan. Coba hari ini kalau itu kejadian, bisa disembah itu orang ya. Benar nggak? Nabi itu ngajarin tauhidnya mantap, maka seapapun, setinggi apapun keramat mukjizat yang ditunjukkannya, orang nggak akan syirik. Ya, itulah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ingat ada apa namanya di Kediri, bocil-bocil punya batu sakti. Ya, itu nasibnya gimana tuh sekarang ya? Orang kita gampang coba sembuh berkah dikit langsung kemudian pada antri di situ. Tapi kan syuhrah qabla kamal dia terkenal sebelum matang, ya begitu jadinya. Oleh karenanya percaya dengan argumentasi akal lebih tinggi daripada melihat keajaiban. Ada yang lebih tinggi, perempuan penjamin ini. Dia percaya Nabi cukup dengan memandang wajah Nabi. Bisa nggak? Cukup memandang wajahnya dia percaya. Nggak sanggup kita. Itu namanya tuba liman ra'ahu wa amanabi ba'dhu. Inilah yang kemudian dipatenkan oleh Imam Ghazali, bahwa mengenal kebenaran dengan rasa yang ada di dalam kalbu itu lebih hak daripada argumentasi akal. Jadi mohon maaf nih, kita beda dengan peneliti-peneliti di luar nih ya. Jadi kebenaran yang ditemukan oleh rohani, oleh kalbu itu lebih kuat, lebih paten daripada akal, dan lebih kuat daripada melihat keajaiban. Nah, maka bersairlah Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah ini pensyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya, dia ini Allah kuatkan dengan Ruhul Kudus. Ibnu Rawahah sama dengan Hasan bin Sabit. Jadi ada penyair-penyair yang diludahi Nabi mulutnya, bahasa begitu. Setelah Nabi ludahi mulutnya, dia diberkahi oleh Ruhul Kudus. Ya. Dan dia bersyair, laulam takun fihi ayatun mubayyinah, seandainya tidak ada fihi fi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ayat, maksud ayat mubayyinah itu mukjizat, kejadian-kejadian luar biasa, belah bulan, pohon jalan, keluar air dari tangan. Seandainya ada itu, lakana manzaruhu, cukup dengan memandangnya, yunbika bil khabar, memandang saja akan mengabarkan engkau siapa dia sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud, beruntunglah orang yang memandangku. Ya, memandang apanya? Memandang nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak memandang Nabi langsung, pandanglah orang yang memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad masih hidup. Wa kullu mawjudin hayyin sahha ayyura. Dalam akidah Imam Asy'ari Ahlussunnah, setiap yang masih ada dan dia hidup boleh dijumpai. Karena dimensinya sudah dimensi alam barzakh, maka menemukannya mesti secara barzakhi, yaitu ruhani. Ya, Allahumma shalli wa sallim. Itu pengantar. Jadi beliau menghantarkan ini bab tentang, nanti setelahnya pembagian apa itu Nabi, apa itu Rasul, wahyu, baru tentang mukjizat. Beliau sedang ingin ngomong ini, kamu kalau sudah paham bab ini, sebenarnya nggak perlu juga baca tentang mukjizat Nabi gitu. Tapi nanti kita baca juga ya, cuma mungkin bulan depan sebelum Ramadan, sekalian ikhtitam dan tarhib Ramadan di sini. Insya Allah. Kira-kira itu dulu. Ya, nanggung kan? Hawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.